Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh pemberitaan firman yang dibawakan oleh Pendeta Inasisani, Liturgos Pendeta Pastria Ekatara dan Penatua Timothy Uril Palmar. Pembacaan Alkitab oleh Penatua Willy M. Yosep, doa pengampunan dosa dan ucapan syukur oleh Penatua Neti Susanto. Pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Ian Anjuanu, dan pemusik Alfrinda Clara Nihin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Asti Narang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi semuanya. Enya, babe, nyai, engkong, empok, abang. Nih hari Minggu kita ibadah ala Betawi. Sebelumnya kita mau kasih pantun nih. Kasih Ril. Sae empok. Bocil jatuh prosok di lereng. Cakep. Tuh bocil berasa gege. Cakep. Nyok kita nyanyi bareng. Tuhan aye babe di sorge. Tuhan aye babe di sorge.
Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa, yang percaya diampunin dosenye, yang percaya kagak binase. Tuhan saya Bapa di sorga. Tuhan saya juru selamat. Tuhan saya penebus dosa, yang percaya diampuni dosanya, yang percaya tidak binasa. Ayo kita semua orang yang percaya, pujilah Dia. Ayo kita semua orang yang percaya, bersuka cita. Ayo kita semua orang yang percaya, puji namanya. Ayo kita semua orang yang percaya, sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkati, karena Dia kita diselamati. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 48, Hanya Dialah yang tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu, berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur senang. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah.
tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur senang. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya bahwa kami mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar, kami juga mengakui segala kelemahan dan kesalahan yang telah menjadi batu sandungan bagi hubungan kami dengan Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan murka atas kami, melainkan ampunilah kami dan basuhlah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian berita anugerah bagi kita.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 45 ayat 6 sampai 9 dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan bersyukur hari ini kita bisa kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Yang terdapat dalam Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 sesuai dengan Almanak Nas GKE. Dengan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan juga perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Mari kita berdoa. Kami menaruh hidup kami dalam firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Karena itu saat ini kami memohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Dan berkatilah kehidupan kami agar boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu, agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengangkat tema khas suku Betawi. Macam-macam tradisi unik lainnya khas suku Betawi yang sepatutnya terus dilestarikan.
Ada lenong misalnya, tajidor, ondel-ondel, silat beksi, palang pintu, lenggang nyai, dan juga nyorok. Tetapi saya mencoba untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa sih sebenarnya nyorok itu. Nyorok merupakan tradisi membawa makanan dan bingkisan oleh orang yang lebih muda kepada sanak saudara serta tokoh tertua yang ada dalam keluarga atau masyarakat Betawi. Nyorok lazimnya dilakukan sepekan sebelum puasa. Mereka yang datang biasanya membawa bingkisan berupa 9 bahan pokok, seperti telur, gula, kopi, beras, atau makanan siap saji lainnya. Tujuan dari tradisi nyorok yakni sebagai ajang silaturahmi antar sanak saudara serta menghormati keluarga atau tokoh-tokoh yang dituakan. Tradisi nyorok sebenarnya tidak melulu dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tradisi tersebut juga biasa dilakukan dalam acara pernikahan adat Betawi. Namun sayangnya tradisi tersebut hampir punah di era milenial sekarang ini. Dan ini saya baca dari berita online. Dalam situasi sekarang ini, kita dituntut untuk berbagi. Kita dituntut untuk peka. Berbicara tentang adat istiadat dan suku bangsa tertentu, banyak sekali yang dapat dilestarikan. Hanya jangan sampai mengabaikan dan mengesampingkan hubungan pribadi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suku atau bangsa tertentu yang masih mengutamakan tradisi mereka sampai-sampai mereka dapat mengabaikan dan juga mengesampingkan hubungan pribadi mereka dengan Allah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat mereka. Tetapi mengapa Yesus mengecam mereka? Karena Yesus melihat di dalam mereka melaksanakan tidak ada kemurnian dalam kasih. Kedatangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik. Ketika mereka melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui adat istiadat yang dimiliki bangsa Yahudi. Karena itu Yesus merespon dengan mengkritik cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami adat istiadat dan mengatakan dalam ayat yang ke-9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya ada motif terselubung yang tidak baik di balik kedatangan mereka dari Yerusalem ke tempat Yesus ini. Mereka datang untuk mencari kesalahan Yesus. Karena itu Yesus secara keras menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Yesus menolak sikap sok suci dan sok taat, tetapi sebenarnya mereka tidak tulus. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal yang bersifat seremonial. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari atau menajiskan hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Amsal berkata, seperti air mencerminkan wajah
Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak baik, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak baik. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu ke dalam isi hati kita. Meski ditutupi dengan sikap atau perkataan yang baik. Ajaran Yesus ini mengingatkan kita supaya tidak memusatkan tujuan kita dengan memasukkan banyak hal dari luar ke dalam diri kita. Apakah itu pengetahuan, informasi, wawasan, dan sebagainya. Tentu semua yang didapatkan sangat bermanfaat dan mendorong peningkatan motivasi dalam hidup. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah apakah yang masuk itu akan mengeluarkan kebaikan atau keburukan. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Tidak ada yang salah dengan tradisi dan adat istiadat. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Bapak Ibu Saudara, tema kita dalam bulan ini, Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Kita tidak mengharapkan kepada apa yang kita berikan. Kita tidak mengharapkan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi Allah ingin hati kita mendekat, hati kita melekat kepadanya. Sehingga akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan haruslah lebih dihormati dan ditaati, melampaui semua aturan lahiriah. Utamakan Tuhan, taati perintahnya, dan jalin persekutuan yang erat dengannya. Maka hidup kita akan lebih bermakna. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami dengar. Tuhan, isi kami dengan firman-Mu dan dengan kebaikan-kebaikan-Mu sehingga kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia yang panah ini. Tuhan Yesus, bantulah kami agar melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami diluputkan selalu dari sikap hidup yang penuh kemunafikan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, curahkanlah senantiasa kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami dengan adil, masyarakat sejahtera, juga bagi para pejabat yang turut serta bekerja demi kemajuan bangsa. Setiap kota yang ada di Indonesia, sampai ke desa-desa, seluruh lapisan masyarakat setia melaksanakan protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran COVID cepat berakhir. Bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik mereka yang terpapar COVID ataupun sakit yang lainnya, Tuhan jamah dan sembuhkan, melewati obat-obatan yang mereka minum, melewati perawatan para medis dan juga tangan kasih keluarga. Sertai para tenaga medis yang terlibat dalam mengentas COVID-19. Berikanlah mereka sehat dan kuat,
sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Juga bagi seluruh keluarga besar mereka yang mereka tinggalkan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi jemaat GKE DKI Jakarta, para pendeta yang melayani, yaitu Pendeta Edili Perda, hambamu Pendeta Ina, Pendeta Pastria Ekatara, teman sekerja kami Pak Yades dan Uril Pelmar, dan seluruh majelis, penetua, diakon. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Mereka boleh menjadi teladan yang baik. Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kehidupan dan keluarga mereka. Kami juga memohon lingkupi Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Indonesia ini, sehingga setiap program gereja di bidang pelayanan, di bidang pembangunan dapat berjalan dengan baik. Terkhusus jemaatmu GKE DKI Jakarta yang sedang melaksanakan pembangunan renovasi MES GKE. Biarlah setiap kendala dapat diatasi, karena terus dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Lingkupi tempat ibadah kami, sehingga tetap aman dalam beribadah. Pembangunan aula dapat berjalan lancar. Bagi panitia renovasi juga untuk para pekerja dalam proses pembangunan maupun untuk kebutuhan dana serta hal yang lainnya. Kami percaya hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai setiap proses pembangunan ini. Dan semua tetap boleh berjalan dengan aman dan lancar. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan yang ditekuni oleh warga jemaatmu. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, TNI Polri, dan pengusaha, dan juga swasta lainnya, boleh mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka, dan mengingat bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Engkau. Tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan adalah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami tetap bertahan di tengah setiap krisis yang kami hadapi karena Roh Kudus tinggal dalam kami. Jemaatmu yang mengabdikan diri dan dipercaya sebagai pejabat negara dalam tingkatannya masing-masing, anggota DPR RI, anggota DPD RI, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan lainnya, wakil menteri, kami serahkan mereka semua, pengabdian yang mereka lakukan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tua kami yang memasuki usia indah, Pak Victor dan Ibu, Pak Nusa Tundan dan Ibu, Pak Baner Awan dan Ibu, Bu Maria Hate Binti, Bu Yohana Nyunting, Pak Atunarang dan Ibu, Pak Teras Narang dan Ibu, Ibu Lisa Adam, Mina Mimi, Mina Lili, Tambi, Lincin Garang. Diberkatilah masa tua mereka dengan sukacita. Mereka menjadi teladan dalam kesetiaan iman. Anak-anak mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami atau yang jauh dari kami, dalam masa pertumbuhan dan mereka yang sedang menempuh pendidikan. Baik mereka yang saat ini sedang memasuki usia remaja dan mereka yang memasuki usia pemuda. Sertailah ya Tuhan kehidupan mereka, karena ketika Tuhan menyertai mereka, maka hidup mereka akan menjadi berhasil. Berilah kesehatan, kekuatan, mereka tetap terus bertumbuh di dalam iman. Engkau juga menyertai setiap perjuangan anak-anak muda kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh. Biarlah tangan kasih Tuhan terus hadir melingkupi kehidupan mereka. Apa yang mereka rencanakan
dan harapkan berhasil. Juga bagi para pemuda yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GKI DKI Jakarta, kami menyerahkan mereka satu persatu dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan, terus mereka lakukan dengan kerendahan hati, karena kemampuan, talenta yang mereka miliki berasal dari Tuhan, yang mereka boleh persembahkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran. Biar Tuhan mereka boleh ditambahkan berkat, ditambahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri kepada jemaat masing-masing atau ke rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarkanlah akan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan, untuk pemberian kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, kami akan mendukung pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada GKI, kepada bangsa-bangsa. Tuhan, tolong teguhkan dan kuatkan kami, kuatkan iman kami. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dan mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa
kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita nerima berkat Tuhan, nyok kita nyanyi lagi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
ibadah kita udah kelar. Makasih banyak nih. Udah ibadah bareng-bareng di Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Nyok, bareng-bareng kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap pakai masker, mencuci tangan kita, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang penting nih jangan lupa berdoa. Nyok, bareng-bareng kita terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan ngeklik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa kita kasih like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatin kita sekalian. Shalom. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia,